Selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu dan Bapak yang sudah hadir di acara kita hari ini. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga selamat pagi. Biar semangat, saya pengen denger yelling-nya dulu dong. Dharma Wangsa. Sekali lagi, Dharma Wangsa. Mantap. Biar silaturahmi nggak terputus, kita pinjam 100 dulu nggak? Oke, yang jelas pagi hari ini kita bertemu lagi tentunya di program acara Membangun Generasi Cerdas. Yang sekedar kasih informasi dulu ya buat teman-teman, buat Ibu dan Bapak juga. Kalau acara ini sudah berlangsung dari tahun 2022, kan kita lanjut di tahun 2023. Itu kita yang pertama ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Kemudian yang kedua kita ada di FISIP USU. Kemudian yang ketiga di Fakultas Hukum Universitas Harapan. Yang keempat ada di FIS UINSU Kampus Tuntungan. Kemudian yang kelima ada di FISIP Universitas Islam Sumatera Utara. Yang keenam kita hadir di SMA SMK Perguruan Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang ketujuh kita ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara. Kemudian yang kedelapan kita ada di FISIP Universitas Dharma Agung. Kemudian yang kesembilan ada di FIS Unimed. Yang ke-10 di STMIK Kamputama Binjai. Kemudian yang 11 kita hadir di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Yang ke-12 kita hadir di Universitas Dharma Wangsa. Yang mana ini kali kedua kita hadir di sini ya. Tepuk tangan dong. Senang nggak kita hadir di sini lagi? Senang ya? Kok senangnya kepaksa nggak enak? Senang nggak? Gitu dong ya. Tapi yang jelas acara ini Desi kasih informasi juga hasil kerjasama kita bersama Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Radio Kardopas 994 FM yang bisa Anda dengarkan untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Acara hari ini juga bisa saksikan di live Facebook kita di Facebook Kardopas 994 FM. Nah, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Kita harapkan semua hadirin yang ada di sini berdiri dulu sebentar. Silakan duduk kembali. Baik, acara Membangun Generasi Cerdas dengan tema hari ini, apa dan bagaimana generasi milenial di pemilu 2024. Kita akan awali dulu dengan kata sambutan dari Wakil Rektor 1. Ada Dr. Rahmat Hidayat MA. Waktu dan tempat kita persilakan, Pak. Oh, kakak boleh, ibu boleh ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Yang saya hormati Abangda Zera Salim Ritonga SE yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Waalaikumsalam.
Moderator kita sekaligus Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Azmiati Zuliah SHMH, kemudian narasumber kita Bapak Dr. Karyaman Sinaga SOCMAP. Alhamdulillah pagi ini adik-adik sekalian, Wakil Rektor 3 juga turut berhadir bersama kita, Abangda Dr. Kandidat Muhammad Amri Nasution. Beliau turut serta bersama kita semua. Seluruh kru dari Kardopa 99,4 FM yang kami banggakan, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan kali yang kedua ya di Universitas Dharma Wangsa untuk pelaksanaan kegiatan dialog interaktif membangun generasi cerdas di Radio Cordoba ini, yang hari ini dengan tema apa dan bagaimana generasi milenial di pemilu 2024. Pertama sekali atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Dharma Wangsa, kami menyambut baik kegiatan ini dan kami mengapresiasi acara ini karena Cordoba konsen terus untuk membangun generasi-generasi yang cerdas lewat berbagai dialog interaktifnya, dan tadi sama kita dengar bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di beberapa universitas yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai perguruan tinggi yang mengemban visi menjadi world class university yang unggul, berdaya saing, terpercaya, dan berjiwa entrepreneurship 2045, maka kami, Universitas Dharma Wangsa, turut serta juga membangun generasi-generasi yang cerdas intelektual, generasi yang cerdas emosional dan cerdas spiritual, serta mempersiapkan bagi mahasiswa soft skill dan hard skill, ya, menuju era 4.0 dan menuju era society 5.0. Kita berharap generasi hari ini adalah generasi-generasi cerdas, generasi-generasi masa depan. Generasi-generasi cerdas adalah generasi yang mampu mengambil peluang yang ada di depan matanya, yaitu peluang-peluang yang dapat membawanya terbangun di masa yang akan datang. Kalau kita kaitkan dengan pemilu 2024, maka posisi generasi cerdas adalah generasi yang mampu memanfaatkan peluang ini untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan dan perkembangan menuju Indonesia maju. Inilah yang kita harapkan dengan dialog ini, kiranya nanti bukan hanya mahasiswa Universitas Dharma Wangsa yang hadir lewat dialog ini, tapi mahasiswa-mahasiswa lainnya, serta generasi-generasi milenial yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, mampu memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk ambil bagian ya dalam pemilu 2024 ini dengan menjadi pemilih pemula. Mungkin ada yang masih memilih untuk pertama kali dengan memilih anggota-anggota DPRD, DPR RI, dan memilih presiden, wakil presiden, dan pemilih calon-calon pemimpin daerah ke depan dengan memilih tokoh-tokoh yang memiliki gagasan-gagasan dan ide-ide yang cemerlang. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sekali lagi Universitas Dharma Wangsa atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika terima kasih kepada Cordoba untuk kunjungannya kali kedua. Kami menunggu untuk kali yang ketiga. Setelah kali yang ketiga nanti kami menunggu kali yang keempat, karena lewat kegiatan ini tentunya kita sama-sama membangun anak bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Rahmat Hidayat. Tapi jangan kemana-mana dulu, kasih tepuk tangan dulu. Semangat tepuk tangannya dong. Ini saya persilakan dulu Bapak dan Ibu untuk foto dulu sebentar karena Bapak Rektor mau keluar. Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi foto. Pak Hidayat ada kegiatan lagi di luar ya. Oke, terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Rahmat Hidayat kita.
Oke, acara akan kita lanjutkan kembali membangun generasi cerdas dengan tema apa dan bagaimana generasi milenial di pemilu 2024. Acara akan saya serahkan kepada moderator kita untuk pagi hari ini. Kita kenalan dulu dengan Ibu Doktor ya, Asmiati Julia SHMH. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Desi. Salam. Apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi ini. Alhamdulillah baik. Kita ketemu kembali ya Mbak Desi ya, bukan Iya. kali pertama, ini sudah yang kedua kali. Alhamdulillah, terima kasih kembali hadir di Universitas Dharma Wangsa yang tercinta. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Asmiati. Oke, acara saya serahkan ke Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Mbak Desi, juga kepada Pak Peter dan kru dari Radio Kardopa ya. Radio berani tampil beda. Baik ya, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi juga kepada para pendengar ya, dimanapun Anda berada. Buat kamu mungkin yang ada di dalam perjalanan, atau buat kamu juga yang lagi santai di rumah, juga para mahasiswa yang hadir di ruang seminar Universitas Dharma Wangsa. Pas sekali pada saat ini kita mengetahui bahwasannya Indonesia memasuki tahun politik, pas ketika kita membahas terkait apa dan bagaimana generasi milenial di pemilu 2024. Saya ingin menyapa dulu nih kepada para mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, kampusnya entrepreneur yang berjiwa entrepreneurship, kepada para mahasiswa ini. Dharma Wangsa, excellent. Saya ulang lagi, Dharma Wangsa, excellent. Baik, semangatnya tetap semangat pagi. Jadi saya harap kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar, semangatnya tetap semangat pagi. Baik, senang sekali saya Dr. Azmiati Zulia SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa akan menemani Anda di acara dialog publik membangun generasi cerdas di tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Dharma Wangsa yang disiarkan secara langsung. Baik, para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pemilu 2024 ini sudah di hadapan kita bersama, dan kita berharap bagaimana pemilu ini nantinya bisa berjalan ya dengan lancar, terutama ini kepada para kaum pemuda ya, generasi milenial ini diharapkan dapat berperan aktif di dalam mensukseskan proses demokrasi yang akan kita laksanakan di 2024. Nah, di hadapan kita pada hari ini sudah ada dua narasumber yang kita tidak ragukan lagi kredibilitasnya. Yang pertama kita sapa ya terlebih dahulu Bapak Zira Salim Ritonga SE. Assalamualaikum Pak Zira. Waalaikumsalam, Ibu. Saya panggil Ibu Azmi aja ya. Mbak Emi juga Mbak Emi, boleh, Mbak Emi. biar makin lebih muda. Saya memang namanya Jaka Sembung Bawa Golok ini Pak. Gak nyambung Bu, karena nama saya Azmiati Zulia, tapi panggilannya Emi. Emi ya. Jadi bisa panggil saya Mbak, Ibu terserah. Iya. Emi saja. Kalau saya manggil Mbak aja. Mbak, boleh silakan. Lama ya kan? Iya. Assalamualaikum. untuk Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi manggilnya nih Pak Zera aja ya, karena sebagai anggota DPR, jadi saya merasa yang mulia, yang terhormat. Pak Zera ini dari fraksi Nusantara ya, dari partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, juga di hadapan kita bersama ada Bapak yang ganteng, yang saya yakin dan percaya kita juga sudah cukup kenal ya, cukup familiar di kampus kita yang tercinta, Universitas Dharma Wangsa, Bapak Dr. Karyaman Sinaga, SSOS MAP. Assalamualaikum Pak Sinaga. Iya, sehat Pak? Salah ya. Sehat. Kalau dengan baju yang merah, berarti itu tanda semangat
berani ya. Oke, baik. Karena di hadapan kita juga sudah ada narasumber, jadi saya ingin nanti kita di sini saya memandu kegiatan. Saya harapkan nanti para mahasiswa nantinya bisa menyampaikan banyak pertanyaan mungkin yang bisa mengaktifkan kegiatan kita pada hari ini. Kita mulai ya. Yang pertama kepada Bapak Zira dulu nih ya, Pak Zira ya. Nah, kita kan berbicara tentang momentum pemilu di 2024 ini ya. Kita seyogianya berharap bagaimana ini kita bercerita tentang anak-anak muda, anak-anak milenial ini bisa berkiprah ya melalui peran aktif demi suksesnya pemilu ini. Nah, menurut Bapak ya, bagaimana sebenarnya ya peran generasi muda yang diharapkan di pemilu 2024 ini? Silakan Pak Zira. Baik, Pak Emi. Saya Iya. kira ini hal yang menarik ya, karena memang bangsa kita, bangsa Indonesia ini di era masa depan, tepatnya 2045 adalah generasi bangkitnya para pemuda dan mulai pada saat ini. Jadi artinya generasi milenial, generasi Z itu memang sangat berpengaruh terhadap keadaan politik saat ini dan masa depan. Ini Ibu Ami. Peran mereka ini hampir 40% loh. Sebagai pemilih pemula yang nantinya yang menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat dan juga pilihan siapa yang menjadi presiden 2024. Kita tahu tidak lama lagi, mungkin hitungan minggu, bulan, tepatnya 14 Februari, kita akan melakukan pemilu, pesta rakyat. Barang tentu adik-adik yang sudah umurnya 17 tahun di bulan Juli, sudah diberikan hak untuk memilih. Saya rasa kalau di Dharma Wangsa, sudah semua memilih nih, Mbak Ami, ya kan? Ya. Nah, ini barang tentu sudah harus lebih mengetahui siapa dan partai apa yang memiliki program yang benar-benar peduli terhadap keadaan rakyat saat ini. Dan juga dalam pemilu nanti juga ada pemilihan presiden. Dan ditentukan nanti siapa yang menjadi presiden sebagai leader untuk negeri kita, bangsa kita dalam mengkodam-kodai arah kemajuan masa yang akan datang. Ada banyak cara ini Mbak Emi, adik-adik kita yang generasi muda untuk ikut serta dalam hal pemilihan 2024, termasuk hal-hal seperti ini, diskusi, kemudian juga boleh melakukan ke partai-partai, kunjungan, berdiskusi, wawancara. Itu bagian dari bagaimana adik-adik terlibat dalam pemilu 2024. Kemudian juga dalam media-media juga kita lihat banyak bertebaran sekarang spanduk baliho. Yang barang tentu ini adalah bagian dari alat peraga yang menginformasikan kepada adik-adik sekalian siapa yang patut atau yang ingin dipilih pada pemilu 2024. Ya, saya rasa ini harus dilakukan para pemuda untuk apa? Untuk menentukan generasi muda yang akan datang dalam hal kemajuan bangsa dan negara. 14 Februari ini bukan main-main loh, jangan dianggap ini adalah hanya kepentingan beberapa kelompok dan partai. Kadang-kadang ini Mbak Emi, adik-adik kita ini kadang-kadang nggak peduli terhadap, udahlah, apatisnya itu lebih tinggi daripada serta mereka untuk ikut pemilu. Karena apa? Ya ada mungkin informasi media-media yang agak negatif, yang memberikan mereka rasa apatis terlalu tinggi. Justru ini yang akan nanti jika tidak terlibat secara langsung dalam pemilu akan membuat generasi kita yang akan datang tidak bisa menentukan arah politik bangsa dan negara. Karena kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang menentukan mau arah kemana, misalnya dalam hal pendidikan juga, dalam hal kebijakan pemerintah itu adalah orang-orang politik. Nah, jadi kalau kita salah pilih atau kita tidak terlibat menentukan, itu nanti bisa berakibat fatal di masa yang akan datang. Contoh pada hari ini, misalnya pemerintah melakukan yang namanya subsidi terhadap
uang kuliah misalnya ya. Itu kan kebijakan politik. Yang barang tentu ini kan secara langsung berimbas terhadap kehidupan atau kemahasiswaan adik-adik di kampus. Misalnya kita tahu baru-baru ini juga ada misalnya bantuan BLK namanya, Balai Latihan Kerja di setiap universitas melalui Kementerian Tenaga Kerja. Ini juga kan akan menentukan apakah ini berkelanjutan atau tidak. Sementara ini sangat penting. Kenapa? Ini menempah adik-adik dalam hal apa? Dalam menentukan masa depan, baik dalam dunia kerja, baik dalam dunia keseharian. Jadi jangan ragu ikut dalam hal dunia politik. Jangan sampai anggapan dunia politik itu penuh dengan keharaman, penuh dengan kebobrokan. Tidak, itu dampak dari negatif politik. Memang ada. Semua kegiatan kita pasti ada dampak negatifnya. Tetapi generasi muda ini harus melihat bahwasanya sisi positif, masih ada jalan terang, masih ada jalan cerah untuk memperbaiki bangsa kita yang pada saat ini mungkin masih banyak kekurangan. Saya kira itu, Mbak Emi. Iya, baik ya. Terima kasih kepada Pak Zira. Jadi artinya ketika kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Zira, banyak saat sekarang ini subsidi-subsidi yang dilakukan, ya. Jadi artinya kalaupun memang ini ada subsidi, manfaatkanlah dengan baik. Iya, betul. Kan begitu ya. Artinya jangan ragu ikut di dalam dunia politik. Nah, tapi ini menarik sekali ini. Tadi Pak Zira sudah banyak menyampaikan. Kita coba ke Pak Naga dulu ini, Pak Naga. Tadi kan Pak Zira sudah menyampaikan bagaimana ini peran daripada para generasi milenial ya di dalam memilih yang cerdas. Dan jangan takut dan ragu ikut di dalam dunia politik. Nah, tapi ini kita melihat bahwasannya kaitan di era digital ini saat sekarang ini, di mana kita melihat bahwasannya anak-anak generasi muda ini penting sebenarnya ketika berbicara tentang kesuksesan di dalam pesta demokrasi. Nah, tetapi era digital ini juga memiliki dampak yang positif dan negatif ketika media sosial ini akrab di dalam kehidupan sehari-hari di anak-anak milenial ya. Tapi ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin negatif. Kita lihat banyak yang ternyata berita-berita misalnya itu langsung ditangkap. Belum tentu juga itu kebenarannya itu benar dalam arti hoak misalnya. Ini gimana Pak Karyaman Sinaga menyikapi seperti ini? Sebenarnya generasi muda itu seharusnya seperti apa ketika melihat kaitan di era digital terkait dengan memilih yang cerdas sebagai pemilih di milenial, di pemilu ke depan. Gimana Pak Karyaman? Ya, baik. Terima kasih Bu Emi yang saya hormati. Kemudian ada Pak Cera Ritonga dari DPRD Sumatera Utara. Ada para mahasiswa yang berhadir, Pak Manopo, Mbak Desi, dan para dosen yang sudah berhadir bersama kita. Sebelumnya tadi sudah ada disampaikan, saya perlu sampaikan sebagai pengantar sedikit, bahwa memang posisi milenial, generasi milenial menjadi sangat penting. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita akan menghadapi bonus demografi di 2030. Lebih kurang 40% adalah pemilih milenial. Kemudian kita akan bersiap untuk Indonesia Emas di 2045. Itu artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengatasi permasalahan bangsa kita. Dan yang paling utama itu adalah persoalan SDM. Nah, jadi kecerdasan itu terkait dengan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu ini kan sebenarnya sebagai alat, sarana kita untuk bisa memilih pemimpin kita. Jadi pemilu ini bukan tujuan sebagai alat. Namun, meskipun dia sebagai alat, dia punya posisi penting, posisi strategis. Banyak tantangan yang harus dihadapi karena akan mendapatkan kekuasaan untuk memimpin, untuk menjadi wakil rakyat. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Emi bagaimana dengan
tantangan digitalisasi, itu termasuk salah satu tantangan yang dihadapi di saat kita menghadapi pemilu ya. Tadi juga ada disinggung Pak WR1, kita di 4.0 saya pikir belum aman semua ya. Dan kita sudah berada masuk ke 5.0. Jadi 5.0 itu bagaimana teknologi itu memberi kemanfaatan. Tadi sedikit disampaikan bahwa itu adalah era society. Bagaimana kemanfaatan teknologi untuk masyarakat. Jadi saya pikir berkaitan dengan digitalisasi ini seperti berita-berita hoax itu jelas tidak akan memberi kemanfaatan dan tidak akan signifikan di dalam mendukung pemilu yang berlangsung secara adil. Atau kita sering dengar juga politik identitas. Itu menjadi tantangan kita. Jadi kita jangan membawa SARA ke dalam dunia politik. Artinya kita kalau mau memilih ya kita pilih, tapi kita tidak boleh politik yang politik identitas, kemudian berita-berita hoax yang sekarang ini menjadi tantangan yang harus kita bisa lalui. Karena sebenarnya bangsa kita sudah punya pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pemilu, namun tidak menutup kemungkinan pemilu yang akan datang bisa kacau kalau kita tidak bisa menjaga pelaksanaan pemilu tersebut. Jadi 5.0 itu akan menjadi acuan kita, pedoman kita, bahwa apa yang kita lakukan harus memberi kemanfaatan bagi bangsa kita. Jadi walaupun kita bilang bonus demografi 2030 yang ditentukan milenial, kalau milenialnya nggak mempersiapkan diri, maka itu artinya kita sebenarnya tidak menyambut bonus demografi dengan baik. Terlebih di konteks pemilihan umum di 14 Februari 2024 yang akan datang, ini menjadi hal yang sangat menentukan, sangat strategis. Tadi sudah disampaikan Pak Ritonga dari DPR bagaimana kita tidak boleh menganggap remeh atau tidak semangat untuk mengikuti pemilu. Ini adalah pelaksanaan pemilu yang harus melibatkan kita semua ya, termasuk milenial yang akan menentukan bagaimana bangsa kita ke depan. Dan undang-undang di good governance juga menegaskan salah satu unsurnya adalah keterlibatan daripada masyarakat. Ini kan milenial ini juga masyarakat. Jadi ini harus betul-betul ikut serta, partisipasi politiknya harus terlihat. Dan pengalaman di Kota Medan, sebenarnya progresnya saya tadi buka Google itu ada peningkatan, tapi belum mencapai capaian nasional. Ya, terakhir kita di 40% di kota yang terakhir. Jadi enggak nyampe 50%. Saya juga melihat itu ada peningkatan dari sebelumnya, tapi belum melampaui capaian nasional. Jadi khusus melalui acara ini, saya pikir ini menjadi momen yang penting untuk memberikan kesadaran, pemahaman kepada kita khususnya milenial untuk bisa ikut terlibat di dalam proses pemilu ini, di dalam pemilihan yang akan dilaksanakan di 2024 ini. Saya pikir itu dulu Bu Emi. Terima kasih. Terima kasih ya. Waduh, cukup menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, dua narasumber kita. Tadi Pak Sinaga menyatakan bahwasannya mahasiswa itu harus semangat ya, semangat, kemudian juga partisipatif mahasiswa. Nah, itu dia bagaimana kita punya peran ya. Nah, sekarang kita melihat memang di 14 Februari 2024 ini kita akan menggelar pesta demokrasi, baik itu pemilihan presiden ya, kemudian juga legislatif dan pilkada. Nah, ini kita kembali lagi ke Pak Sera ini, Pak Sera. Ketika kita melihatkan sebenarnya ini di dalam pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan ini kan tidak menutup kemungkinan bagi generasi milenial, generasi yang cerdas melihat kemungkinan bisa saja terjadi hal-hal yang
tidak benar di dalam pelaksanaan ini, sebenarnya peran mahasiswa ada tidak ini ketika melakukan pengawasan-pengawasan, misalnya terjadi ada kecurangan-kecurangan, tuh gimana ini sebenarnya peran mahasiswa di sini? Wah, bukan ada lagi Mbak Emi. Gimana Ya, dia ini ini? wajib mengawasi. Wajib ya. Oke. Karena memang generasi muda ini diharapkan orang yang paling gresek, maksudnya yang paling cepat ini mendapatkan informasi. Karena memang kan sudah melek IT semua ini mahasiswa. Iya, iya. Jadi informasi itu sudah hitungan detik, bukan lagi menit. Kalau dulu kan harus pakai ya surat menyurat, sekarang ya kirim saja pakai WA, pakai Facebook, semua sudah tahu kalau ada kejadian yang mungkin terdapat kecurangan ini Mbak Emi. Saya kira di sini juga semua udah pakai handphone apa Android semua ini ya. Nah, ini jadi artinya itu bisa digunakan dalam apa? Pengawasan untuk terhadap penyelenggara pemilu. Karena memang apa? Saat ini kita sudah apa namanya? Kepada penyelenggara sudah ketat terhadap pengawasan. Karena apa? Karena memang yang sifatnya kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa membuat arah politik kita itu berantakan, dengan ketatnya pengawasan dari masyarakat, termasuk ini yang paling baik ini adalah adik-adik mahasiswa, akan membuat para penyelenggara itu serius dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Mbak Emi, saya rasa keterlibatannya itu bukan lagi 100%, beribu-ribu persen itu dia. Nah, ini mereka harus turunlah. Itulah bagian dari kepedulian, keterlibatan adik-adik dalam demokrasi kita. Karena apa? Ini sangat penting. Memang saat ini kita belum mendapatkan manfaat, tetapi besok, bulan depan, tahun depan, siapa yang kita pilih, nah siapa yang masyarakat pilih, baik itu presiden dan DPR sebagai wakil rakyat, akan menentukan arah kebijakan. Inilah yang nanti yang menentukan nasib bangsa ini. Nah, itu saya bilang tadi, misalnya ada subsidi ini benar nggak dilaksanakan, bisa nggak ditingkatkan. Misalnya saat ini harga BBM bisa naik, misalnya kan itu kan. Kenapa? Kita harus telah dulu. Karena memang ada kebijakan dari pihak luar menaikkan, misalnya Arab Saudi, Rusia menaikkan harga minyak. Benar nggak? Benar. Ternyata naik. Apa nggak bisa subsidi? Bisa disubsidi pakai APBN? Boleh, boleh. Nah, ini tentunya yang menentukan adalah kebijakan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang dipilih tadi secara demokrasi pada 2024 Februari yang akan datang. Jadi inilah arah kebijakan yang menentukan itu generasi muda. Karena partisipasi generasi muda itu 40% Mbak Emi. Mereka bisa menentukan siapa mereka pilih. Jadi jangan heran sekarang, saya ini termasuk juga milenial loh, Mbak Emi. Masih muda nih. Iya, jangan dibilang saya udah tua. Iya. Saya lahiran 83 loh, 40 tahun masih Waduh, milenial. Iya. Benar. Jangan, memang wajahnya wajah tua. Karena jam terbangnya juga banyak di langit-langit, Bang. Bang Peter, ya kan? Jadi artinya kalau jiwa masih jiwa muda. Iya. Jadi bagi adik-adik sekali lagi, ayo kita kawal ini pemilu. Jangan sampai terjadi tangan-tangan yang tidak tampak yang membuat pemilu ini tidak demokratis. Ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, karena sebuah kan masing-masing niatnya ada. Niat baik ada, niat buruk juga ada. Itu yang kita kawal, niat buruknya, supaya niat baiknya itu jalan sesuai dengan asas demokrasi. Itu Mbak Emi, saya kira. Iya. Ternyata masih awet muda dan sama nih berarti kita berjiwanya harus berjiwa muda, tapi semangatnya tetap harus semangat bagaimana agar pemilu ini kita berharap bisa berjalan dengan baik dan kita punya peran dan partisipatif daripada kita di sini harus benar-benar ketika tadi disampaikan oleh Pak Zira bahwasanya ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi itu kita punya peran untuk bisa melakukan pengawasan, begitu ya? Oke, saya manggilnya jadi Bung Zira aja deh, nggak usah jadi Bapak gitu ya, Bung Zira. Masih muda, Ya Bu. saya ganti, ternyata masih muda. Pengennya tadi manggil abang aja. Ya udah deh Abang aja ya, Bang Zira. Desi nih. aja manggil abang berarti. Ya, Bang Zira. Jadi begini ini Bang Zira, kita kan terkait nih. Tadi kan kita bicara terkait tentang pengawasan nih. Ketika misalnya ada kecurangan, kira-kira kalau terjadi ini kemana ini mahasiswa itu arahnya
Jangan pula nanti dia melakukan pelaporan tuh yang salah gitu ya kan. Ya, Yang ya. tepatnya itu kemana? Ada tidak wadah yang bisa menginspirasi terkait dengan apa yang terjadi ketika melihat nih kita sebagai generasi yang cerdas, mahasiswa-mahasiswa milenial melihat ini nggak benar, ini nggak tepat, ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kita melihat misalnya banyak ya money politik atau ya di zaman-zaman serangan fajar tiba-tiba terjadi misalnya, ataupun hal-hal yang di dalam kampanye misalnya itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ini gimana nih poin-poin pentingnya bagi mereka ini supaya cerdas, kemana mereka? Jangan pula sasar salah ke berita-berita yang salah, penyebaran nanti menjadi fitnah. Ya, Seperti itu. Gimana ini? baik. Pak Mbak Sir? Emi, saya kira ini penyelenggara pemilu itu kan ada beberapa ya, termasuk itu secara sistematis itu KPU. KPU ini siapa yang ngawasi terhadap kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam hal pemilu, yaitu ada Bawaslu namanya, Badan Pengawas Pemilu. Itu adalah penyelenggara pemilu yang tepatnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dalam hal mulai dari kampanye sampai dengan pemilihan, sampai perhitungan suara dan sampai perhitungan siapa yang jadi pemenang. Jadi wadah untuk menampung terkait mengenai pengaduan-pengaduan masyarakat, termasuk adik-adik mahasiswa itu lakukan itu kepada Bawaslu atau Panwaslu. Jadi mereka juga hadir setiap TPS. Nah, setiap kecamatan juga mereka ada. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kita curiga, ada kecurangan-kecurangan, maka boleh direkam, boleh dilakukan foto atau katakan rekaman yang nanti diserahkan kepada pihak Panwas. Panwas lah nanti memproses setiap para peserta pemilu yang melakukan kecurangan dan diproseslah nanti ada dewan pengawas, ada nanti misalnya ke pihak berkewajib kepolisian. Nah, itu nanti ada prosesnya. Jadi memang sekarang ini kita harus berhati-hati dengan IT nih. Oh, Mbak Emi, kenapa? Kadang-kadang kalau kita rekam secara live, kalau musim live ini kan, ini kadang-kadang itu bisa juga membuat kita itu menjadi orang yang berkesakitan. Maksudnya jadi yang niatnya baik ternyata berdampak negatif terhadap kita. Nah, kadang-kadang penyebaran IT ini kan, undang-undang IT ini kan ancaman hukumannya kan lumayan besar juga ini Mbak Emi. Lumayan lama juga, ada 5 tahun katanya. Ini yang harus kita cegah. Jadi kalau memang itu belum final, belum menyatakan sebagai bukti yang otentik, maka lebih baik ini dilaporkan kepada pihak penyelenggara, yaitu Panwas atau Bawaslu terdekat. Nah, itulah bentuk dari setiap kegiatan pemilu untuk penyelenggara, wadah yang dilakukan atau setiap masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Itu Mbak Emi. Iya, terima kasih ya Bang Zira. Jadi kita mengetahui ya ternyata ada wadah di mana para mahasiswa itu dia harus paham dan tahu kemana tepatnya untuk bisa melapor ya ketika terjadi adanya kecurangan-kecurangan ya. Karena kalian diharapkan anak-anak semua ya, di sini generasi milenial ini cerdas dalam melihat situasi di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan kita laksanakan di 2024. Nah, ini kita kembali lagi nih kepada Pak Naga ini. Ya, Pak Naga, kita kan melihat tadi Pak Bang Zera itu sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya kita punya peran yang paling penting di sini sebagai generasi muda. Nah, tapi kita melihat bahwasannya tidak seluruhnya dan mungkin ada memang yang malah justru ikut terlibat di dalam partai politik. Nah, ini kan Bang Zera di PKB, bisa jadi para mahasiswa ini juga terlibat ternyata ikut mendukung nih bagaimana calon-calon legislatif ke depan ini nanti akan bisa duduk kembali sebagai wakil rakyat yang terpilih yang nantinya bisa menyuarakan aspirasi rakyat di Sumatera Utara. Nah, tapi ada juga justru yang dia apatis. Artinya malas nih karena melihat ternyata
nggak benar seperti itu. Jadi akhirnya ada rasa di mana apatis terhadap pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 2024. Nah, ini Mbak Naga sendiri melihat sebenarnya cara bagaimana agar mahasiswa ini punya pesimis bahwasanya wakil yang akan kupilih ini adalah yang tepat seperti itu, dan bagaimana bisa melihat mahasiswa ini ke depan harus memilih dan jangan golput. Nah, ini gimana tanggapannya? Silakan. Baik, terima kasih Bu Emi pertanyaannya terkait dengan terlibatan tadi dalam pemilihan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kita konsekuensi sebagai negara demokrasi, ya memang harus ada pemilihan umum. Jadi kita bukan kerajaan ya. Kita sistem pemerintahan kita presidensial yang dipilih dan sampai ke tingkat gubernur, bupati, DPRD, itu semuanya harus melalui pemilihan. Jadi tidak ada lain untuk bisa merubah pembangunan di negara kita kecuali kita ikut serta. Ya, jadi satu suara itu sangat berharga menentukan nasib bangsa kita. Nah, itu perlu juga kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan data berkaitan dengan kecerdasan ini memang yang menjadi mengganggu ini sebenarnya polemik tentang perstabilan ekonomi kita ya. Inilah tantangan kita. Jadi antara idealisme dengan ekonomi kadang-kadang memang jadi persoalan dan mungkin bisa dikaji dalam diskusi yang panjang lagi, bahwa memang selama perekonomian kita belum baik, maka gangguan yang bersifat pemilu yang betul-betul berkualitas itu memang mengalami gangguan. Dan Sumatera Utara dari 10 provinsi yang ada di Sumatera ini masih termasuk peringkat kelima jumlah kemiskinannya. Ada di data di BPS ya, di tahun 2022, dirilis 2022. Jadi ini potret salah satu yang juga punya keterkaitan bagaimana dengan kualitas daripada ekonomi, daripada pemelaksanaan pemilu kita. Dan perlu diketahui, masih dari BPS 2022 yang juga kita baca bahwa lama sekolah itu ternyata dimiliki oleh perempuan di Sumatera Utara ini. Jadi bisa-bisa kecerdasan ini nanti jadi milik perempuan ini. Karena lebih banyak lama sekolahnya itu dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi lagi, bahwa memang kita sebagai generasi milenial, tadi juga saya singgung, bahwa kemanfaatan daripada pemilu ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak ada jalan lain untuk melakukan perubahan, karena kita sebagai negara demokrasi memang harus melaksanakan pemilu di dalam melakukan pergantian kepemimpinan. Jadi ini sebagai konsekuensi negara demokrasi, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya, tanggung jawab daripada, jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara turut bertanggung jawab atas keberhasilan daripada pemilu ini. Kalau tadi dikatakan ada tantangan, ya pasti banyak tantangan, sehingga pemilu itu bisa mengalami gangguan. Tadi sudah kita juga singgung bahwa ada godaan di dalam melakukan pemilihan, ketidakpercayaan tadi. Sehingga Medan ini termasuk, saya contohkan Medan tadi, termasuk punya riwayat pemilihan yang belum mencapai lampauan nasional tadi ya. Tahun Pilkada 2010 kita 38%. Ya. Sehingga terakhir di 2020 kita mencapai 40% dari total daftar pemilih tetap. Jadi saya ingat betul bagaimana di TPS dekat rumah saya sekitar 300-an lebih, itu yang datang cuma 120 atau 150 orang. Jadi memang hampir separuh tidak hadir. Memang tidak bisa kita bilang semuanya milenial, tapi yang paling banyak itu kan milenialnya itu. Jadi inilah yang menjadi, saya pikir nggak bisa
kita katakan ini ya udahlah seperti yang dibilang Bu Emi tadi nggak usah ikut milih gitu ya. Itu merupakan hal yang sangat merugikan sebagai orang yang sudah harusnya memahami betul, terutama para generasi milenial, karena memilih itu menjadi hal yang sangat menentukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aritonga bahwa ini menentukan nasib bangsa kita. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus hadir, siap untuk mengikuti konsensus sebagai negara demokrasi. Itu dulu Mbak Emi, terima kasih. Terima kasih ya Pak Oke, Mbak Naga Emi, ya. mungkin kita bisa break dulu sebentar. Oke. Silakan. Lanjut dulu. Ada yang mau diomongin? Ya, jadi artinya saya begini Mbak Desi, tadi saya tertarik terkait tentang masalah perempuan, kan begitu ya. Hmm. Jadi memang kita melihat di sinilah kita para kaum perempuan. Jadi ini memang ketika kita bisa melihat memang menunjukkan bahwasanya undang-undang kepemiluan kita ini dia menghadirkan bagaimana juga perempuan dalam politik. Nah, di situ dia ya. Jadi ada affirmative action 30% ya keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Jadi memang kita berharap di sini juga bagaimana perempuan itu juga harus mendukung perempuan. Ya, itu yang paling penting karena bukan karena saya di sini perempuan sebagai memandu, tapi Saya juga artinya perempuan. ya kita juga perempuan. Walaupun di sini bapak-bapak sebagai ini ya, tapi kita harus bisa mensosialisasikan memang bahwasanya perempuan itu juga harus bisa ikut dalam dunia politik di ya. dalam dunia Benar. politik. Oke. Jadi karena Mbak Desi tadi mengatakan saatnya kita break, baik kita break dulu Oke. supaya kita nggak stres-stres sekali kita Iya, mendengarkan benar. lagu Nih yang teman-teman ada. Silakan. mahasiswa masih semangat? Masih. Oke. Jangan ngantuk. Iya. Habis ini kita break dulu 3 menit. Nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Ada Pak Zaira, nanti ada Pak Sinaga yang akan menjawab pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, dan untuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, nanti acara kita lanjut lagi. Kita kembali ke studio dulu sebentar. Wah, kalau Bang katakan itu, Pak, sebenarnya kalau dalam hati ada berkeinginan mau off. Ini jujur Ibu, Iya. saya off. Cuma memang. Iya. Nah, jadi adik-adik, mohon maaf Mbak Emi, saat ini generasi muda kita juga sudah banyak terlibat juga dalam Memang itu tantangannya tadi, dan ini persoalan daerah, ya, persoalan nasional, persoalan di kita juga. Tadi sudah kita singgung bahwa Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Saya buka ya sesi diskusi kita pada hari ini. Ini saatnya kita sesi tanya jawab ini. Ada sisi kanan dan ada sisi kiri ya. Jadi saya memulai dulu. Ini kayaknya sudah ada yang mulai begini-gini nih Mbak Desi nih, yang mau udah greget ini mau Udah greget ya? bertanya nih. Kira-kira kayaknya Tantri ya. Udah gini ya. Silakan. Tantri pertanyaannya ditujukan kepada siapa? sebutkan namanya Sebutkan dulu. nama dan dari fakultas apa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hartama dari Fakultas Hukum Pidana Universitas Darmawangsa. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Zaira Salim Ritonga. Nah, yang tadi saya simpulkan bahwasannya dari kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan Bapak bahwasannya generasi milenial akan berperan penting dalam pemilu 2024. Nah, kami adalah kelompok usia yang besar dan memiliki potensi untuk memengaruhi hasil pemilu. Bagaimana kami berpartisipasi dan apa yang kami cari dalam pemilihan tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan nih. Nah, kita lihat juga tadi contoh-contoh yang Bapak sampaikan bahwasan dari penggunaan teknologi, generasi milenial kan cenderung lebih terhubung dengan teknologi dan media sosial nih. Kami juga mungkin menggunakan platform online untuk mengakses informasi politik, berbagai pandangan politik, dan menggalangkan dukungan gitu kan. Baru kedua itu adanya isu-isu prioritas. Nah, bahwasannya kami generasi milenial itu mungkin akan lebih fokus dan pada lebih tertarik pada isu-isu seperti perubahan iklim,
kesetaraan gender, keadilan sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Itu. Nah, jadi pertanyaannya Pak, bahwasannya ini pemilu 2024 ini kan akan sebentar lagi nih, adanya di 14 Februari 2024. Nah, yang saya baca, yang saya ketahui juga dari tim KPU sudah menetapkan nih jadwal-jadwal apa saja yang akan dilakukan. Nah, di tanggal 28 November 2003 sampai 10 Februari 2004 itu adalah masa-masa kampanye secara tatap muka dan lain-lainnya. Yang kedua ada 21 Januari sampai 10 Februari 2004. Itu di mana dengan masa-masa elektronik. Nah, kita ketahui Pak, saat ini yang Bapak bilang tadi, baliho-baliho sudah tersebar nih Pak di daerah kemana-mana. Nah gitu. Nah, seketika dengan berseberangnya atau sudah dipasangkannya baliho-baliho di daerah-daerah yang mungkin memiliki dapil-dapil yang sangat berpotensi menurut mereka di situ, apakah di situ kan pasti tim sesnya nih Pak, tim sesnya ini sudah ada nih gitu kan. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana tentang tim ses nih, tim sukses dari masing-masing calon lah Pak, atau caleg dan segala macam nanti yang akan dipilih 2024, melakukan kampanye-kampanye yang di luar jadwal yang sudah ditetapkan tuh Pak. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai kampanye yang secara belum jadwalnya udah kampanye luan gitu. Curi start ya. Iya, jadi apalagi tim ses ini gini Bu, bisa menjelekkan salah satu caleg yang lainnya atau badan-badan pemilih yang lainnya. Ini kita bilang oknum lah Bu ya kan Bu, oknum. Tapi kalau dikumpuli sepulau juga gitu, gitu. Jadi yang keduanya lagi, nah jadi juga nih berhubungan dengan adanya kampanye-kampanye selagi macam, kami generasi milenial juga memiliki platform itu, ada media sosial salah satunya itu yang menggambarkan ilustrasi atau parodi tuh banyak tuh di media-media sosial parodi tentang Astagfirullah, calon-calon legislatif nih gitu kan, yang akan mencalek itu parodi-parodi sangat banyak tuh. Jadi kan kami sebagai generasi milenial tuh sudah terdoktrin nih. Oh, rupanya gini ya para calon yang akan datang nih. Kenapa kayak gini? Kalimat-kalimatnya segala macam gitu kan. Nah, nggak jauh-jauh yang kita lihat dan faktanya di lapangan nih. Di sini banyak Anda praktik politik uang nih. Nah, jadi bagaimana menurut pandang Bapak praktik politik uang dalam konsentrasi politik menjadi lumrah karena sudah membudaya nih masalah politik uang ini dalam pemilu 2024, apalagi pas mau deket-deket itu Serangan tanggal pajar. 14 Februari 2024. Jangan-jangan rumahmu pemilu. salah satu kena serangan pajar nih. Alhamdulillahnya Bu ada CCTV kan Bu. Jadi kalau apa bisa diapai gitu. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik politik uang dalam konsentrasi publik menjadi lumrah karena sudah membudaya ini mengaruhi sistem politik demokrasi kita Pak. Terima kasih. Iya, baik. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Beri aplaus dulu dong kepada Pak, Tantri. pertanyaannya panjang nih Pak. Iya, panjang. Nanti bisa berbagi-bagilah dengan Pak Naga ya. Terima Pak kasih. Naga. Luar biasa ini pertanyaan dari Tantri ya, Mbak Desi ya. Siapa tadi Gimana? namanya? Tantri. Mbak Tantri. Desi. Iya. Tantri Kota, bukan? Bukan. Gimana Mbak Desi, kita lanjut ya Mbak Desi ya. Atau mau dijawab langsung? Kita tampung dulu. Silakan. Oke, Kita tampung silakan. 3 pertanyaan dulu. Iya. Ada lagi? Iya, Oke. silakan. Itu Mbak, Mm. mic-nya. Dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Putri Anggraini, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Tadi Bapak ada menyinggung terkait tindakan apatis. Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini kan sudah banyak sekali pasti partai-partai yang melakukan propaganda di berbagai media. Tentunya hal ini bisa menimbulkan tindakan apatis karena banyaknya buzzer-buzzer dari tim oposisi yang melakukan penyerangan secara terang-terangan di berbagai media. Karena kan media sendiri yang membesarkan partai-partai tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa agar kita tidak tergerus dengan arah propaganda yang dilakukan? Tentunya apalagi saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tuh harus mengetahui betul bagaimana arus komunikasi yang dilakukan oleh berbagai partai itu, Pak. Karena hal ini kan menjadi pilihan ya, Pak. Bagaimana sih agar kita bisa menentukan pilihan agar kita tidak golput. Seperti yang Pak Naga katakan tadi bahwasanya suatu suara itu menentukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak.
Oke. Oke. Terima kasih. Dari Kasih Putri tepuk ya, tangan beri aplaus dulu. dulu dong buat Putri nih. Ada lagi yang Putri mau tadi bertanya ya. kita? Iya, Putri Anggraini. Oke. Silakan. Silakan. Sebut nama dan dari fakultas apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Zahra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi saya mewakili generasi milenial atau generasi Z yang lingkungannya dan yang lingkungan sekitarnya itu adalah generasi muda, Bu. Jadi pertanyaan saya, yang saya alami kurangnya literasi politik atau melek politik pada anak muda atau generasi muda yang membuat pemilih mula itu rentan terhadap intimidasi dalam mengambil keputusan untuk memilih. Dan bagaimana sih, apa kiranya yang dapat dilakukan agar anak-anak muda ini tidak terintimidasi dalam mengambil keputusan untuk memilih sesuai dengan pendapatnya sendiri? Dan dari tadi kita selalu fokus dengan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, tapi kita tidak terfokus terhadap resikonya ketika kita salah dalam memilih pemimpin. Dan sebagai anak muda, kita harus tahu apa resiko kalau kita salah memilih pemimpin agar anak muda ini dapat mengambil sikap dan tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu dong kepada Siti Zahara ya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi ada 3 ini yang bertanya. Jadi kita langsung saja ya Mbak Desi ya. Kita beri kesempatan dulu pertama kepada Pak Zira. Jadi ini ada dari Tantri. Tantri ini cukup banyak ini yang dia tanyakan. Jadi beberapa poin sebenarnya terkait tentang tim sukses yang jadwalnya sudah curi start, kemudian bagaimana terkait tentang Money politik juga media sosial. Nah, ini ya dan poin-poin yang tadi bisa kita lihat juga tadi Putri, mahasiswa ini tidak terjerumus terhadap propaganda nih. Bagaimana bisa mengetahui kita memotivasi supaya generasi muda ini tidak golput. Ya, juga Siti Zahara dia menyatakan bagaimana generasi muda ini tidak salah dalam memilih calon-calon yang nanti akan maju ya sebagai pemimpin masa depan bangsa. Kita silakan dulu kepada Pak Zira, silakan nanti bisa juga ditambahkan oleh Pak Naga. Silakan Pak Zira. Baik Mbak Emi, ini sasaran tembak terus ini politisi nih pasti. Iya, dan itu memang sudah saya ya ikhlas saya Pak. Baik, Ibu Emi, saya rasa ini kan saat ini adalah yang tepatnya memang milenial itu memposisikan dirinya sebagai posisi nilai tawar dalam hal menentukan arah politik masa depan. Karena apa memang? Ya, persentasenya 40% nih Mbak ini. Makanya memang harus ikut serta, bukan hanya ikut memilih, tetapi juga mengawasin. Makanya saya bilang tadi itu, kalau ada hal-hal pelanggaran terkait mengenai penyelenggara pemilu, misalnya ada baleho yang sifatnya itu mengajak memilih, atau memasang billboard yang tidak pada tempatnya, ini bisa kita lakukan pengawasan dengan apa? Ya mungkin kita foto. Nah, kita berikan, buka website ada mungkin Bawaslu ya. Nah, nanti mungkin bisa diundang Bawaslu ini, Mbak Desi, terkait bagaimana mekanisme pengaduan terhadap pelaku-pelaku atau caleg-caleg yang ikut serta pemilu. Nah, misal tadi baleho tidak pada tempatnya, mungkin ada juga yang merusak tanda gambar. Ini juga bagian pelanggaran juga. Karena ada kompetisi persaingan di antara sesama caleg misalnya. Ini juga membuat pemilih itu kadang-kadang anarkis jadinya Pak. Itu Bung Bintar. Kemudian yang kedua terkait parade politik ya, ini nanti bisa juga bagian nanti yang dijawab ke Putri. Kita bisa melihat sekarang di media sosial siapa yang harus kita pilih. Tentunya ini tidak lagi masuk kepada politik identitas,
atau politik kesukuan atau politik agama, kita lebih mengarahkan fokus kita kepada politik gagasan. Itu yang sangat penting. Karena apa ini? Terkait mengenai visi dan misi seorang calon presiden dan juga seorang legislatif yang akan nanti duduk di periode tahun depan. Kalau kita lihat gagasannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau saat sekarang, maka bisa kita lihat bandingkan dengan gagasan pembandingnya. Nah, itulah perang gagasan namanya. Kemudian terkait mengenai gagasan ini, mana yang menurut kita masuk akal atau tidak? Kadang-kadang kan kalau namanya pemilu ada bahasanya, kalau kita bilang janji caleg katanya itu kan, itu saat ini kan. Kalau janji caleg ini semua janji ini nih Mbak ini, iya kan? Kadang-kadang kita datang juga betul-betul tulus, ini Bapak janji caleg ini katanya ya kan. Ya memang kita lagi caleg, tapi persoalannya lihat apa yang sudah dilakukan oleh partai ini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu dia. Kemudian terkait mengenai biaya politik, politik uang ya. Kita harus membedakan mana biaya politik, mana politik uang. Ya, politik itu memang butuh biaya. Apa saja biayanya? Ya, sosialisasi, kemudian membentuk tim sukses, ini kan semua kan membutuhkan biaya. Tetapi yang kita tolak itu adalah politik uang. Politik uang ini adalah politik yang merusak sistem demokrasi kita. Orang itu digoda dengan uang, padahal dia tidak punya gagasan. Yang lebih ironinya, orang yang dikasih uang juga mau milih dia, kan begitu persoalannya. Jadi kalau seumpamanya masyarakat juga tidak tergoda oleh politik uang, lebih pada sistem atau gagasan yang dia kemukakan pada masyarakat, saya kira demokrasi kita ini demokrasi yang baik. Tapi ternyata di lapangan juga wani piro, udah gitu sekarang ini Mbak Emi, ya kan? Kadang-kadang saya mau maaf ini, boleh ditanya di dapil saya Labuan Batu Raya. Itu dapil 6, Labuan Batu, Labusel, Labuan Batu Utara. Itu untuk Sumatera Utara. Saya periode pertama itu Mbak Emi, 2014, saya itu orang yang termasuk terpuruk pada saat itu. Kondisi keuangan juga tidak lagi baik-baiknya, lagi hancur-hancurnya. Tetapi karena keinginan saya ingin merubah kampung halaman saya ikut pemilu. Pada saat itu umur saya 30 tahun. Saya melihat keadaan kampung saya ini terpuruk. Karena apa? Tidak ada wakil rakyat yang mewakili dari dapil itu putra daerah. Mohon maaf ini banyakan diutus dari luar daerah, dari Medan lah, dari mana. Ini kadang-kadang setelah duduk mereka tidak fokus bangun kampung halamannya. Karena rasa keinginan itu, saya calon dengan bismillah, walaupun tidak direstui istri, dia takut nggak bisa beli susu ya kan. Iya. Tapi saya jalan. Bahkan saya buat spanduk sendiri. Saya datang. Macam mana metodenya? Saya tidak punya uang. Saya tidak punya kekuatan finansial. Tapi saya punya siasat. Saya ini kan anak kuliah. Saya tamat diajarkan dari para guru-guru dosen saya bagaimana supaya optimis. Walaupun pada saat itu saya punya kekurangan. Saya lakukan. Saya door to door, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya masih punya dokumentasinya. Saya siatin, saya cetak kartu nama. Kartu nama kan relatif murah ini, Bu. Saya datangi, saya kunjungi ibu-ibu perwiritan. Kenapa? Caranya apa? Saya di situ menawarkan gagasan dan juga memberikan bagaimana cara memilih. Ternyata mereka menerima. Saya lakukan hal seperti itu untuk apa? Mengurangi biaya kos. Karena kalau saya undang orang datang ke tempat saya harus bayar uang minyak, uang makan. Kalau enggak satu orang 100.000. Tapi kalau saya yang datangi orang yang perwiritan, mulai dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu saya datangi kunjungi. Alhamdulillah hal itu memberikan dampak positif ya. Dan masyarakat juga teredukasi. 2014 saya memilih saya hampir 21.000. Mbak Emi. Iya, pada saat itu 2014. 2019 saya saat itu pemenang keempat dari 8. 2019 terinspirasilah putra daerah. Yang dulunya tidak ada putra daerah, sekarang putra daerah main semua. Yang mohon maaf, ini masuk nanti ke Siti Jahira ya. Jahara ya. Nah, ini masuk nanti ke situ jawabannya. Masuklah yang orang-orang yang mungkin mempunyai kekuasaan, anak bupati, anak kepala daerah, adik bupati,
itu jadi kompetitor saya. Saya lakukan hal yang sama sikapnya terkait kampanye door to door, keprioritasi laki-laki perempuan. Kalau ada yang pesta, mohon maaf saya nggak diundang, saya datang juga. Tapi saya kasih MC-nya 50.000, sebutkan nama saya, suruh nyanyi, kan itu kampanye juga. Itu saya lakukan terus-terusan. Ternyata 2019 intimidasi itu juga dilakukan. Ya itu benar. Mulai dari aparatur, kepala desa, mohon maaf ini ya, ini nyata. Penyelenggara, walaupun itu memang tidak bisa dibuktikan secara nyata, tetapi itu adalah isu-isu yang berkembang di lapangan. Kami Pak, kalau nggak dikasih milih anaknya si Anu, kami nggak dikasih raskin, kami dicoret dari ini, dari itu ada. Cuma saya lawan juga, saya lakukan. Alhamdulillah saya terpilih walaupun saya kursi terakhir. Bahasanya hampir kalah, nggak apa-apa, penting menang ya kan, daripada hampir menang tapi kalah kan gitu. Mbak Emi ya kan. Alhamdulillah saya terpilih, tapi saya kursi terakhir. Karena sudah mulai bergeser Ibu Emi. Sekarang apatisnya masyarakat dengan money politik ini sudah lebih tinggi ke money politiknya daripada sistem kedewasaan demokrasi kita. Ya inilah yang buat saya saat ini, ya ini kalau terus-terusan seperti ini bahaya juga. Jadi saya tidak mau terkotori ke generasi muda kita. Sekarang ini kan masih DLS ini, masih mahasiswa sekarang ini, masih belum terkontaminasi dengan politik uang. Ada nggak dikasih uang untuk memilih? Jangan ya, jangan mau. Tapi kalau ongkos pulang mau ya kan, gitu kan. Itu dia Bu Emi. Kadang-kadang tawarkan juga kita Bang Sinaga, ya kan. Itu ada 40 mahasiswa itu pulang dari Medan. Nah, tapi ongkos pulangnya dikasih, ongkos pulang nggak apa-apa. Karena dikasih sama busnya, ya kan. Nah, uang makannya mana? Gitu pula ya kan. Nah, tuh. Ini juga kadang-kadang kan, kadang-kadang ini membuat kita ini juga harus apa ya? Harus pandai-pandai lah untuk memilah macam mana sistem yang harus kita buat. Jangan sampai kita ada lakukan pembiaran masalah money politik. Ini sangat-sangat menghancurkan sistem demokrasi kita. Gagasannya itu nggak ada lagi manfaatnya. Nggak ada, betul. Saya, Mbak Emi, saya punya janji dengan masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah, ya ini penilaian saya ya, 78% sudah terlaksana. Termasuk jalan provinsi di daerah wilayah saya, yang selama ini tidak pernah tersentuh, sekarang sudah diaspal sampai perbatasan Toba Salebura. Kemudian terkait mengenai rumah-rumah ibadah, alhamdulillah rata-rata sudah kita bantu. Ini kita fokus sekarang ini program terkait mengenai rumah-rumah sekolah swasta, mulai dari PAUD, TK, madrasah, SMP sampai SMA yang sifatnya swasta, kita bantu Bang Peter. Ada yang 3 lokal, 4 lokal. Karena selama ini tidak ada anggaran kabupaten untuk mengcover ini Ibu Emi. Saya ngambil sektor pendidikannya sana. Ternyata alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa. Karena apa? Saya yakin kunci dari maju mundurnya suatu daerah itu adalah pada pendidikan. Kalau pendidikan kita lemah, maka lemahlah kita. Kenapa kita ini termasuk sampai saat ini adalah negara yang masih berkembang, padahal sumber daya alamnya sangat besar. Kan begitu. Karena memang, mohon maaf ini terkait mengenai pendidikan kita masih di bawah rata-rata negara lain. Singapura itu negaranya tidak lebih dari Sumatera Utara lah, seluas DKI Jakarta. Kenapa lebih maju? Karena mereka memiliki SDM yang lebih mumpuni, kemudian mereka subsidi itu namanya anak-anak negerinya, sekolahkan tinggi ke luar negeri untuk membangun kampung halamannya, untuk membangun negerinya. Itulah sekarang program saya buat. Jadi kepada adik-adik, ayo kita sama-sama ikut berpartisipasi. Jangan apatis. Jangan nanti pulang dari sini, memilih itu nanti dia yang enak itu. Nanti dia datang ke rumah awak, dulu dia bujuk-bujuk kita, lewat muka rumah pun tutup kaca, kan itu ya kan? Nah, nggak mau lagi negor. Ya memang ada yang seperti itu, tapi tidak semua. Tetapi paling tidak kalau kalian itu menentukan, lihat gagasannya apa, tentukan siapa yang kalian pilih, mudah-mudahan pilihan itu tidak membuat kalian sengsara. Itu dia. Salah pilih ya. Tidak salah. Ya. Iya. Ya, Rudolf. Wah, kalau Bang katakan itu, Pak, sebenarnya kok dalam hati ada berkeinginan mau off. Ini jujur Ibu. Iya. Saya off. oke. Cuma memang orang-orang yang selama ini yang telah kita bantu melalui APBD, mereka bilang, Pak, belum tentu nanti orang yang kita majukan ini selain Bapak
seperti Bapak. Gitu. Mau siapa lagi bangun kampung halaman ini? Saya bilang saya nggak mau jadi DPR lagi. Pengennya apa? Saya bilang, ya saya masih berpikir, kalaupun misalnya ada kepala daerah yang bisa lebih wah untuk apa membangun kampung halaman, saya mau coba. Tapi udah dia bilang, udah Pak, itu urusan nanti. Sekarang bawa di DPR dulu. Maka saya Bang, terus terang, mereka yang calonkan saya Bang. Mereka daftarkan saya. Ya, tapi sudahlah. Kalau memang seperti itu, saya maju, saya tetap megang amanah Ibu Emi. Karena memang niatnya, ya niat saya kan tulus untuk masyarakat. Saya kayak kalian juga deh, mahasiswa. Betul. Makanya saya dulu ikut di perhimpunan mahasiswa, ikut di PMI, ya aktivis juga, Bang Peter. Ya karena memang, ya ini jalan kita untuk apa? Untuk menuju ya politik demokrasi yang menurut kita masih ideal. Ya walaupun sekarang sana sini orang ceritanya ada uang. Mohon maaf kadang-kadang kalau baliho tidak banyak yang mana-mana, kita patut curiga juga Ibu Emi. Ya saya ini yang ada di lapangan. Ternyata efek dari tidak banyak baliho ada juga apatisnya caleg ini. Nggak usah lagi kita buat baliho. Kasih uang saja ke masyarakat. Begitu Bang Peter. Kita buat tim sekarang. Tim per TPS namanya. Korlap ini Bu. Jadi kan tujuannya kan sudah meleset. Kadang-kadang kita tergoda juga ini Mbak Emi. Iya. Bisa-bisa nanti kalau kita buat seperti ini, kita nggak dapat kan gitu kan. Itu buat si inilah. Belum tergoda lah kira-kira gitu ya kan. Mudah-mudahan kalau Iya. terpilih lah pula. Jangan pula tak tergoda, terpilih juga Bang Sinaga ya kan. Iya. Nah, jadi adik-adik, mohon maaf Mbak Emi saat ini, generasi muda kita juga sudah banyak terlibat juga dalam partai politik. Iya, termasuk saya, generasi milenial. Kalau ini generasi Z misalnya, ikut, nggak apa-apa. Kepengurusan partai, ataupun masuk enderbo partai. Kalau PKB misalnya Bang, ada Garda Bangsa namanya. Garda Bangsa ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang itu ingin mengetahui atau berkecimpung dalam dunia politik. Nggak apa-apa. Politik sebetulnya indah Bang. Benar, senang saya. Saya itu pedagang ini Ibu Emi. Tapi memang saya berdagang selama 7 tahun, bukannya makin maju, makin tumpur. Tutup saya jualan, benar. Ternyata memang di sini makom saya. Karir saya di politik itu lebih baik daripada saya pedagang. Nah, karena apa memang? Ya mungkin itu jalan Tuhan Bang ya. Nah, dan saya berpikir bahwasanya berpolitik itu berbeda dengan pedagang. Kalau pedagang itu yang saya tolongkan hanya keluarga dan karyawan saya. Tetapi kalau berpolitik, semua masyarakat bisa saya bantu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang kritis lah ya kan. Di arah sana Bang bantu, di arah kami nggak dibantu. Padahal kami juga ikut milih abang, itu biasa itu. Saya kira itu dari saya, Ya, Ibu Emi. baik Terima ya kasih. Bang Zira ya. Jadi banyak tadi ya saran dan masukan juga. Ini lebih kepada pengalaman di mana kita melihat Bang Zira itu punya pengalaman mulai dari awal di mahasiswa, ada gerakan dan masuk di dalam sebuah himpunan ya. Kemudian juga semangat mewakili putra daerah untuk bisa membangun daerahnya lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi ini sebelum kita akhiri ya, karena kita jam 11.45 akan mengakhiri. Jadi saya ingin juga ini mendengar dari Pak Sinaga ini, sekaligus ini ya closing statement ini dari Pak Naga. Silakan. Terima kasih. Jadi saya pikir tadi juga sudah kita singgung bahwa pendidikan menjadi bagian yang sangat menentukan keberhasilan daripada pelaksanaan pemilu 2024. Ya, memang kalau dari data penduduk kita masih dominan itu pendidikannya menengah ke bawah. Namun tidak jadi jaminan juga yang pendidikannya sarjana bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Kemudian berkaitan dengan pemilu tadi, apa yang sudah ditanyakan tadi bahwa kestabilan ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan daripada pemilu. Nah, ini tantangan kita semua. Jadi, saudara sebagai mahasiswa milenial, ya melalui kegiatan ini bisa juga membuat kreativitas, luaran dari kegiatan ini. Komunitas milenial peduli pemilu 2024 atau apa, terserah. Jadi, kita punya banyak kesempatan
untuk bisa keterlibatan tadi. Jadi keterlibatan yang kita maksud tadi tidak hanya terlibatan hadir dalam di TPS saja, tetapi bisa juga dari sekarang untuk mendukung kesuksesan daripada pemilu melalui kreativitas atau apa yang bisa kita buat bersama kelompok atau komunitas saudara. Jadi memang itu tantangannya tadi, dan ini persoalan daerah, ya, persoalan nasional, persoalan di kita juga. Tadi sudah kita singgung bahwa pendidikan kita juga masih belum bisa, apalagi tadi kalau dicontohkan oleh Pak Ritonga dengan Singapura, wajib kita jauh kali ya kan. Di sana orang buang sampah pun udah nggak mau lagi. Kita, wah itu kan masih jauh ya. Jadi saya pikir intinya bahwa kita sebagai mahasiswa milenial bisa memahami sebagai closing statement bahwa pentingnya, strategisnya ikut dalam pemilu itu, bahkan konsekuensi logis sebagai negara kita sebagai negara demokrasi, ya memang harus mengikuti proses demokrasi sebagai alat, sebagai sarana untuk bisa memilih pemimpin, untuk bisa memilih wakil yang akan menentukan nasib bangsa. Dan tantangan ekonomi tadi, kestabilan ekonomi itu memang ada, tetapi kita dituntut untuk bisa memahami, memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa memilih dengan jujur, adil sebagaimana yang diregulasikan oleh pemerintah kita. Itulah merupakan tanggung jawab kita sebagai implementasi dari pemerintahan kita sebagai sistem good governance, yang di sana bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab. Kita juga semua harus bersinergi untuk mensukseskannya. Itu saja dari saya, Bu Emi. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada Pak Naga. Ini kita minta ini kepada Pak Zira ya, terkait apa ini pesan yang ingin disampaikan ya kepada generasi muda ya, terutama kepada para pendengar, juga kepada mahasiswa Universitas Dharma Wangsa yang hadir di sini menjadi generasi muda untuk menjadi pemilih yang cerdas. Silakan Bang Zira. Satu kuncinya, lawan ketidakadilan melalui pemilu. Setuju? Yuk. Benar. Itu kuncinya. Jadi balas dendamnya adik-adik atas ketidakadilan itu melalui pemilu. Lihat siapa yang harus kalian dukung, siapa yang harus kalian pilih nanti dalam pemilu 24. Apakah dia menawarkan gagasan atau tidak? Itu kan bisa dilihat melalui media sosial. Kalau saya, Ibu Emi, saya tidak promosi, tapi hanya ngomong aja kan, ini kan nyampaikan aja. Boleh ada lihat di Instagram saya, Zera Salim Ritonga, Facebook saya, TikTok saya, situ ada semua kegiatan yang saya lakukan selama saya menjadi anggota DPRD selama 5 tahun 2019-2024 dan 2014-2019. Jadi bisa apa yang dilakukan Bang Zera selama ini? Itu bagian dari bagaimana memberikan informasi kepada adik-adik terhadap gagasan-gagasan yang selama ini saya lakukan dan yang sudah saya implementasikan. Dan ini mohon maaf, kadang-kadang kita dalam pemilu ini hanya karena ada kepala daerah saudaranya atau ayahnya atau bapaknya, ternyata dia memilih ikut pemilu, ikut menjadi caleg, tidak menawarkan gagasan, sah-sah saja, boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada gagasan, ini kan akan merugikan demokrasi kita. Itulah tadi timbul intimidasi. Orang memilih itu bukan berdasarkan hati nurani, tapi intimidasi. Kalau tidak memilih, raskinmu nanti akan saya kurangi, atau nggak dapat, nanti nggak dapat BPJS gratis. Betul kan? Seperti itu kan? Kadang-kadang kalau tidak memilih si A, si B ini, nanti tak mau lagi dia kalau pesta datang ke rumah ibu sekalian. Seperti itu, Ibu. Nah, itu intimidasi sifatnya. Jadi, bagi adik-adik, lawan semua itu. Kita jangan malas-malasan, ikut kita pemilu. Harus sudah ditentukan paling tidak 1 minggu sebelum pemilu, itu dilakukan, harus sudah ada calon-calon yang kita tentukan, baik legislatif, baik DPD, baik juga presiden. Karena apa? Itulah ajangnya adik-adik sekalian untuk melakukan perubahan yang saat ini, kalau menurut adik-adik masih banyak yang tertinggal. Lakukan itu, maka perubahan akan terjadi.
Kuncinya, ayo lawan ketidakadilan dengan apa? Dengan pemilu. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Saya kira itu Ibu. Saya kembali. Baik, kepada terima kasih ya kepada Bang Zera ya. Waduh, waktu juga tak terasa ya. Tapi ini saya yakin dan percaya sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh para mahasiswa karena memang waktu kita yang juga Apalah daya cukup waktu singkat. tidak mengizinkan ya. Iya, benar Mbak Desi ya. Jadi artinya tadi dari apa yang disampaikan kita sepakat ya bagaimana sebenarnya momentum di pemilu 2024 ini dimanfaatkanlah dengan baik oleh para generasi muda ya. Kita harus berkiprah dan berperan aktif dalam mensukseskan ya pemilu yang akan kita lakukan di 2024. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di sini ya. Jadi dari pertemuan ini dapat saya simpulkan bahwasannya generasi milenial ini merupakan kalangan yang cerdas ya, kemudian juga kritis ya mengisi pembangunan. Jadi bagaimana diharapkan para generasi muda ya ini memiliki memanfaatkan hak suaranya dan jangan golput. Nah ini Setuju. jangan golput ya. Karena suara ini menentukan ya masa depan bangsa. Jadi masa depan bangsa itu ada di tangan saudara-saudari, apalagi ini generasi milenial yang memiliki suara yang terbesar di dalam menentukan nasib bangsa ke depan dan harus berkontribusi ya kepada daerah tentunya. Kemudian bagaimana kita tidak tidak ragukan pasti akan ada konflik dalam pemilu, tapi ini jangan dijadikan sebuah problem yang mendasar ya, tapi bagaimana kita sebagai kaum muda itu harus peka ya, harus peka dan mau untuk berliterasi. Tadi disampaikan di sini ada pertanyaan dari Tantri Putri Siti ya. Siti tadi juga menyampaikan bagaimana tentang literasi yang baik ya. Ini akan menghadirkan pemilih yang berkualitas. Nah, jadi saya ya di sini Dr. Azmiati Zulia SHMH ya undur diri ya. Terima kasih kepada dua para narasumber kita ya Pak Zira dan Pak Naga, juga kepada mahasiswa. Jadi kata kunci ya dialog kita bahwa milenial itu adalah pemilih yang cerdas. Golput bukan solusi, ayo memilih. Nah, oke. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, juga kepada para mahasiswa yang hadir di sini, ya tanpa terasa pertemuan kita sudah berakhir, ya saya undur diri, ya mohon maaf, ya tak ada nangka yang tak bergetah, nangka diletak di dalam motor, tak ada manusia yang tak bersalah, apalagi saya sebagai moderator. Oke. Lebih dan kurang Cakep. saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri salut dulu kepada dua narasumber kita. Ayo, gimana ini para tepuk salutnya kita? Ayo, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Beri salut yang luar biasa kepada dua narasumber kita, juga kepada Pak Peter ya, sebagai juga host di sini ada Mbak Desi, juga kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emi. Ya, Luar biasa tepuk salutnya, luar biasa pantunnya. iya. Awak tak pandai berpantun pula ya kan. Terima kasih Pak Zaira, terima kasih Pak Naga waktunya. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah stay tune di 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Acara membangun generasi cerdas kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat juga buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan untuk pendengar Kardopa.
Seperti yang Mbak Emi bilang tadi, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan golput kalian ya. Iya. Awas kalian kalau golput. Kudatangi sesuatu. Sama Pak Jairau. Kita pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Wangsa. Semangat lah, Dharma Wangsa. Excellent. Oke. Kita kembali studio, silakan. Oke, The best music and information. Gardu